Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih berhubungan dengan redoks dan elektrokimia. Ada di semester kelima. Kompetensi dasar yang terkait yaitu 36, menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang terkait elektrolisis. Kemudian indikatornya yang terkait adalah 361 dan 362. Pada 361 yaitu mengamati reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada sel elektrolisis melalui percobaan. Yang kedua, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada larutan atau cairan dengan elektroda aktif maupun elektroda iner. Nah, di sini kita akan praktek elektrolisis larutan kalium iodida. Tujuannya yaitu mengamati terjadinya elektrolisis pada larutan kalium iodida. Dasar teorinya, elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis tersusun dari sumber arus, elektroda, dan elektrolit. Nah, kita di sini menggunakan sumber arusnya adalah 4 buah baterai, kemudian elektrodanya menggunakan grafit, dan elektrolitnya kita menggunakan larutan kalium iodida. Elektroda terdiri dari anoda dan katoda. Di anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan di katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, apa yang terjadi di katoda? Reaksi di katoda bergantung pada jenis kationnya. Bila kationnya logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka tidak dapat direduksi. Maka yang akan direduksi adalah pelarutnya, yaitu air. Karena harga potensial reduksi air lebih besar daripada logam aktifnya. Maka air akan tereduksi menjadi gas hidrogen dan OH-. Jadi larutannya bersifat basa. Kemudian kalau kation lain selain kation tadi, maka yang akan direduksi adalah misalnya kalau dari asam itu akan direduksi menjadi gas hidrogen. Kalau ion logam itu akan menjadi logamnya. Kemudian apa yang terjadi di anoda? Di anoda tergantung pada jenis anoda dan anionnya. Misalnya anodanya iner seperti platina, emas, karbon, maka sisa asam oksi yaitu asam yang mengandung oksigen tidak dapat teroksidasi. Maka yang akan dioksidasi yaitu pelarutnya, yaitu air. Akan menghasilkan 4H+ dan gas oksigen. Kalau sisa asamnya yang lain atau OH-, maka anion akan teroksidasi. Jadi kalau misalnya asamnya mengandung halogen atau halida, maka akan oksidasi menjadi halogen. Misalnya Cl2 akan jadi, atau Cl- akan menjadi Cl2. Kalau misalnya sisa asamnya atau OH- akan dioksidasi menjadi H2O dan gas O2. Nah, bila anodanya tidak iner, maka akan yang ada di anoda teroksidasi. Jadi logamnya akan menjadi ion logam. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah statif dan klem, kemudian Bose head, yang kedua adalah tabung U, yang ketiga elektroda grafit, yang keempat sumber arus yaitu dari 4 buah baterai yang menghasilkan arus kurang lebih 6 volt. Kemudian kabel dan jepit buaya atau bisa diganti dengan selotip kalau tidak ada jepit buayanya. Kemudian kita bisa menggunakan gelas ukur atau gelas kimia yang 50 ml. Kemudian juga kita akan menggunakan pipet, pipet tetes. Kemudian diperlukan juga tisu. Nah, di sini bahan yang digunakan adalah larutan kalium yang konsentrasinya 0,5 molar. Kemudian amilum sebagai indikator. Kemudian fenolphthalein juga sebagai indikator. Nah, bagaimana cara elektrolisis larutan kalium iodida ini? Kita lihat cara kerjanya. Yang pertama, pasanglah alat elektrolisis seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi statifnya dipasangkan, Bose head-nya dipasangkan, kemudian klem 2 jarinya. Kemudian rangkai baterai paralel hubungkan dengan kabel, satu ujung kabel dihubungkan dengan baterai,
satu ujung lain dihubungkan dengan elektrodanya. Langkah berikutnya adalah masukkan larutan kalium iodida tadi pada tabung U atau pipa U tadi. Kita masukkan, kemudian ukurkan apakah elektrodanya sudah tercelup atau belum. Ya. Kemudian masukkan elektrodanya, kita bisa lihat elektrodanya harus tercelup. Kemudian amati perubahan apa yang terjadi di katoda dan anoda setelah beberapa saat. Kemudian cium bau yang mungkin ada, ya. Jadi setelah beberapa saat terjadi di anoda itu terdapat warna kuning kecoklatan. Kemudian di ruang katoda terdapat gelembung gas. Kemudian ambil setelah beberapa saat terjadi dan hentikan reaksinya. Kita ambil larutan dari anoda dan katoda dengan menggunakan pipet yang berbeda. Kemudian tambahkan 2 tetes amilum dan 2 tetes penopetalin. Kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah kita ambil, kita lihat di sini hasil pengamatannya. Ternyata larutan yang dari katoda setelah ditambah penopetalin berwarna merah, sedangkan yang dari anoda tidak berwarna atau warnanya tetap kuning. Kemudian larutan dari anoda kita beri dengan penopetalin menggunakan indikator penopetalin. Ternyata ada perubahan warna. Yang dari anoda itu dengan amilum berwarna ungu atau biru sampai ke hitam. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa ada warna merah, bisa ada warna ungu atau biru? Nah, kita lihat dari reaksinya. Tadi zatnya adalah kalium iodida. Kalium iodida ini akan terionisasi menjadi K+ dan I-. Apa yang terjadi di katoda? Di katoda terjadi reduksi. Siapa yang akan direduksi? Yang akan direduksi adalah kalium. Yang akan direduksi adalah air. Kenapa bukan kalium? Karena harga potensi reduksi sel dari kalium lebih kecil daripada air. Maka yang akan direduksi di katoda adalah air. Karena harga potensi reduksi selnya lebih besar. Di sini di katoda air akan direduksi menghasilkan gas hidrogen dan OH-. Apa buktinya gas hidrogen? Tadi kita lihat di katoda ada gelembung gas. Kemudian di anoda, apa yang terjadi? Di anoda adalah anion. Anionnya di sini adalah imin. Maka imin ini akan dioksidasi menjadi I2. Jadi halida akan dioksidasi menjadi halogen. Jadi apa yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis Ki yaitu larutan bersifat basa, kemudian ada gas hidrogen dan juga ada I2. Jadi kesimpulannya adalah pada elektrolisis larutan kalium iodida, pada katoda adanya gas hidrogen, tadi yang berdasarkan gelembung gas. Kemudian larutan bersifat basa yaitu dengan penopetalin berwarna merah. Kemudian pada anoda adanya I2 yang dengan amilum berwarna biru atau ungu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.